lingkup filsafat. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material, seperti pendekatan induktif dan deduktif. Filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan radikal juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan ada yang tidak nampak adalah alam metafisika. Sebagian filosof membagi objek material filsafat atas 3 bagian. Yang pertama yaitu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada. Cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu, karena ilmu hanya terbatas pada persoalan yang empiris saja, sedangkan filsafat mencakup yang empiris dan yang non-empiris. Objek ilmu terkait dengan filsafat pada objek empiris. Secara historis, ilmu berasal dari kajian filsafat, karena awalnya dimulailah pembahasan tentang segala yang ada secara sistematis, rasional, dan logis, termasuk hal yang empiris. Setelah berjalan beberapa lama, kajian yang terkait dengan hal yang empiris semakin bercabang dan berkembang, sehingga menimbulkan spesialisasi dan kegunaan yang praktis. Inilah proses terbentuknya ilmu yang dikembangkan. Will Durant mengibaratkan filsafat bagaikan pasukan marinir yang merebut pantai untuk menaklukkan pasukan infanteri. Filsafat dan hikmah filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang terdiri atas 2 kata, philos atau cinta, atau philia persahabatan, tertarik kepada, dan sophos atau hikmah pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, atau intelijensi. Jadi, secara etimologi, filsafat cinta mungkin atau kebenaran, atau bahasa Inggrisnya love of wisdom. Orangnya disebut filosof, yang dalam bahasa Arab disebut failasuf. Harun Nasution mengatakan bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah dengan wajan ataupun timbangan, fa'lalah atau fa'lalah dan fi'lal. Dengan demikian, menurut Harun Nasution, kata benda dari falsafah seharusnya falsafah dan filsaf. Menurutnya, dalam bahasa Indonesia banyak digunakan kata filsafat. Padahal bukan berasal dari kata Arab falsafah dan bukan dari kata filsafat Inggris. Harun Nasution mempertanyakan apakah kata fil yang berasal dari bahasa Inggris dan safah diambil dari kata Arab. Sehingga terjadilah gabungan keduanya yang kemudian menimbulkan kata filsafat. Harun Nasution berpendapat bahwa istilah filsafat berasal dari bahasa Arab karena orang Arab lebih dulu datang dan mempengaruhi bahasa Indonesia daripada orang dan bahasa Inggris. Oleh karena itu, dia konsisten menggunakan kata filsafat, bukan filsafat. Buku-bukunya mengenai filsafat
yang ditulis dengan filsafat, seperti filsafat agama dan filsafat dan mistisme. Dalam Islam, filsafat yang lebih tepat adalah falsafat yang berasal dari bahasa Arab. Kata filsafat sebenarnya bisa diterima dalam bahasa Indonesia, sebab sebagian kata Arab yang diindonesiakan mengalami perubahan menjadi huruf vokalnya. Seperti itu maksud saya. Seperti masjid-masjid dan karamah menjadi keramat. Karena itu, perubahan huruf A menjadi I dalam kata falsafah bisa ditolerir. Lagi pula, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengenai filsafat menunjukkan pengertian yang dimaksud, yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosof adalah yang pertama, yaitu upaya spekulatif untuk menyajikan pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Dan yang kedua, upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. Dan yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya. Dan yang keempat, penyelidikan kritis atas pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Dan yang kelima, yaitu disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan katakan apa yang Pitagoras, yaitu pada tahun 572-497 sebelum Masehi, adalah filosof yang pertama kali menggunakan kata filsafat. Dia mengemukakan bahwa manusia dapat dibagi ke dalam 3 tipe: mereka yang mencintai kesenangan, mereka yang mencintai kegiatan, dan mereka yang mencintai cinta. Tujuan dalam pandangannya tentang kemajuan menuju keselamatan dalam hal keagamaan. Sophia mengandung arti yang lebih luas daripada yang muncul, yaitu yang pertama, kerajinan, dan yang kedua, kebenaran pertama, yang ketiga, pengetahuan yang luas, dan yang keempat, kebajikan intelektual, dan yang kelima, pertimbangan yang sehat, dan yang keenam, kecerdikan dalam memutuskan hal-hal praktis. Dengan demikian, asal mula kata filsafat itu sangat umum, yang merupakan mencari keutamaan mental atau the case of mental. Menurut Al-Farabi, seorang filosof muslim terbesar sebelum Ibn Sina, filsafat adalah ilmu tentang alam yang mewujud dan bertujuan hakikatnya yang sebenarnya. Ibn Sina berpendapat bahwa filsafat atau hikmah pengetahuan otonom dikaji oleh manusia karena dia dikaruniai akal. Al-Quran filsafat mewajibkan manusia berfilsafat untuk menambah dan memperkuat cara mengetahui Tuhan. Menurut Immanuel Kant, mengatakan bahwa filsafat itu ilmu dasar segala pengetahuan, yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu yang pertama, apakah yang dapat kita ketahui, yang kedua, apakah yang boleh kita kerjakan, yang ketiga, sampai di manakah pengharapan kita, dan yang keempat, apakah yang dinamakan manusia. Selanjutnya, menurut Sultan Taklid Ali Jabanah berpendapat bahwa filsafat adalah berpikir dengan insaf. Yang dimaksud dengan insaf adalah berpikir dengan teliti, menurut aturan yang pasti. Sementara itu, dengan Feng Yuan, seorang filosof dari dunia timur, mendefinisikan filsafat adalah pikiran yang sistematis dan refleksi tentang hidup. Filsafat juga didefinisikan oleh
Filsafat juga didefinisikan oleh H. Hamer Sama sebagai pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren atau bertalian tentang seluruh dunia. Sedangkan menurut Harun Nasution mengatakan bahwa filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika dengan bebas, tidak berlaku pada tradisi, dogma, dan agama, dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar masalah. Dalam pandangan Sidi Al-Ghazali, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka menemukan kebenaran inti atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Selanjutnya, menurut Marcus Tullius, politikus dan ahli pidato Romawi merumuskan filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Muslim terbesar sebelum Ibnu Sina mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya, dan dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa karena masalah-masalah tersebut di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Selanjutnya, filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami secara radikal dan integral serta sistematika hakikat yang ada. 1. Logis dan sistematis. Logis artinya adalah benar, baik menurut akal sehat dan tidak mengandung kontradiksi. Sistematis berarti konsep-konsep koheren itu membentuk satu kesatuan integratif. 2. Koheren, konsep-konsep yang dibuat dalam pemikiran filsafat yang harus runtut, memiliki pertalian satu dengan yang lain. Konsep-konsep tidak bertabrakan satu terhadap yang lain atau saling bertentangan secara tidak masuk akal. Yang ketiga, komprehensif. Semua konsep-konsep yang koheren, logis, dan berkumpul menjadi satu keseluruhan, pengalaman tentang realitas dan manusia. 4. Konseptual, aktivitas berfilsafat tidak membatasi diri pada data-data empiris yang konkret. Filsafat membutuhkan daya abstraksi yang tinggi agar tiba pada konsep-konsep universal tentang realitas atau butuh daya imajinasi dan kekuatan abstraksi yang tinggi. Sedangkan pendapat Sidi Ghazalba ini ada 3 ciri pokok dalam filsafat, yaitu 1. Adanya unsur berpikir yang dalam hal ini menggunakan akal. Yang kedua, adanya unsur tujuan yang ingin dicapai melalui berpikir. Yang ketiga, tidak adanya unsur ciri yang terdapat dalam pikiran tersebut, yaitu mendalam. Baiklah, selanjutnya adalah ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama itu adalah berpikir radikal. Berfilsafat berarti berpikir secara radikal. Filsuf adalah pemikir yang radikal karena berpikir secara radikal. Ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena entitas tertentu. Ia tidak akan pernah berhenti hanya pada suatu wujud realitas tertentu. Keradikalan berpikirnya itu akan senantiasa mengorbankan hasratnya untuk menemukan akar seluruh kenyataan. Bila dikatakan bahwa filsuf selalu berupaya menemukan radik seluruh kenyataan, berarti dirinya sendiri sebagai suatu realitas telah termasuk ke dalamnya. Sehingga ia pun berupaya untuk mencapai akar pengetahuan tentang dirinya sendiri. Mengapa radix atau akar realitas begitu penting untuk ditemukan? Ini tidak lain karena bagi seorang filsuf, hanya apabila akar realitas itu telah ditemukanlah segala sesuatu yang bertumbuh di atas akar itu akan dapat dipahami. Apabila akar suatu permasalahan telah ditemukan, permasalahan itu dapat dimengerti sebagaimana mestinya. Berpikir radikal tidak berarti hendak mengubah, membuang, atau menjungkir-balikan segala sesuatu, melainkan dalam arti yang sebenarnya, yaitu berpikir secara mendalam. Untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan, berpikir radikal justru hendak memperjelas realitas lewat penemuan serta pemahaman akan akar realitas itu sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah memburu kebenaran. Filsuf adalah pemburu kebenaran. Kebenaran yang diburunya adalah kebenaran hakiki tentang seluruh realitas dan setiap hal yang dapat dipersoalkan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu
Tentu saja, kebenaran yang hendak digapai bukanlah kebenaran yang meragukan. Untuk memperoleh kebenaran yang sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan, setiap kebenaran yang telah diraih harus senantiasa terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang lebih pasti. Demikian seterusnya. Jelas terlihat bahwa kebenaran filsafat yang tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebayoran baru. Yang lebih pasti, kebenaran yang baru ditemukan itu justru terbuka untuk dipersoalkan kembali demi menemukan kebenaran yang lebih meyakinkan. Dengan demikian, terlihat bahwa salah satu filsafat dasar filsafat ialah senantiasa memburu kebenaran. Upaya memburu kebenaran itu adalah demi kebenaran itu sendiri, dan kebenaran yang diburu adalah kebenaran yang lebih meyakinkan serta lebih pasti. Dan yang ketiga adalah mencari kejelasan. Tujuan filsafat ilmu adalah menjadikan manusia yang susila. Pengertian susila di sini terdapat dalam ruang lingkup tertentu sesuai dengan tempat dan aturan yang ada. Orang yang sesuai dipandang sebagai ahli filsafat, ahli hidup, dan sekaligus sebagai orang yang bijaksana. Karena itu pada giliran selanjutnya orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Filsafat ilmu membantu agar seseorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah dan memberikan landasan historis filosofis bagi setiap kajian disiplin ilmu yang diketahui. Filsafat ilmu memberikan petunjuk dengan metode pemikiran reflektif dan penelitian-penalaran supaya manusia dapat menyelesaikan antara logika, rasio, pengalaman, dan agama dalam usaha mereka dalam pemenuhan kebutuhannya untuk mencapai hidup yang sejahtera. Filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode keilmuan yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis rasional agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Landasan filsafat. Filsafat selalu melandasi dari tiga landasan pemikiran, yaitu landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama itu ontologis. Istilah ontologis diambil dari bahasa Yunani, yaitu ontos artinya ada atau kebenaran, dan logis artinya pemikiran atau ilmu. Jadi ontologis dapat diartikan ilmu tentang ada atau kebenaran itu sendiri. Maksudnya yaitu sebuah pemikiran filsafat yang selalu diandaikan berasal dari kenyataan tertentu yang bersifat ada atau yang sejauh ini bisa didasarkan oleh kegiatan manusia. Dan ontologi ini terbagi atas dua, yaitu ontologi umum yang disebut metafisika dan ontologi khusus seperti kosmologi, teodesis, dan sebagainya. Kedua, landasan epistemologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang artinya pemikiran atau pengetahuan, dan logika atau logos yang artinya pengetahuan atau ilmu. Jadi epistemologi artinya pengetahuan tentang pengetahuan atau filsafat pengetahuan. Maksudnya bagi filsafat setiap realitas apapun, baik yang berupa realitas fisika, baik yang bersifat realitas fisik, pikiran, ide, teks, dan pandangan hidup, budaya, ideologi, ajaran, keyakinan, dan keagamaan, dan sebagainya itu sebagaimana pada landasan ontologis di atas atau sebelumnya selalu memiliki pemikiran struktur kenyataan yang mengandung ide pada pemikiran. Yang ketiga, landasan aksiologi. Sebagaimana istilah ontologi dan epistemologi yang berasal dari bahasa Yunani, demikian pula aksiologi yang berasal dari kata aksios yang artinya pantas atau bernilai. Maksudnya, setiap pemikiran filsafat dengan segala turunannya, baik dalam bentuk pengetahuan atau ilmu, harus berlandas pada nilai-nilai kepantasan dan kewajiban. Alasannya yaitu pemikiran itu adalah pemikiran manusia, bukan pemikiran malaikat atau binatang yang berhubungan dengan
manusia sebagai subjek dan objek dalam pemikiran